Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tirpan dari kelas Ekonomi Syariah 4E. Di sini saya akan melaksanakan UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Ayu Azhara. Outlook ekonomi adalah rangkuman kegiatan ekonomi yang berisi rencana dalam melaksanakan perekonomian serta pembangunan oleh pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah di tahun yang akan datang. Tahun 2007, pencapaian pertumbuhan ekonomi ditopang oleh ekspansi operasi keuangan pemerintah yang mengakibatkan defisit fiskal mencapai 1,5% dari PDB. Perkembangan beberapa indikator dan survei mengenai konsumsi swasta dan investasi belum menunjukkan tanda-tanda yang jelas akan penguatan kedua komponen permintaan ini untuk kedepannya. Sementara itu, pertumbuhan ekspor dan impor relatif sama di sekitar perakiraan awal. Dari sisi sektoral, perkembangan tersebut menyebabkan pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor-sektor terkait seperti sektor industri, pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Jika dikaitkan dengan keadaan ekonomi yang menimpa Indonesia saat ini, sejatinya pada tahun 2008 yang lalu masih dinilai cukup aman dan mudah untuk diatasi. Mengapa demikian? Karena pada saat itu semua sektor publik di penjuru daerah sampai dengan pusat masih berjalan begitu normal. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM masih terus beroperasi setiap harinya, dan tentunya BUMN atau BUMD masih tetap menjalankan fungsional tugasnya dengan sangat baik. Pada tahun 2020, lihatlah wajah perekonomian negara Indonesia sejak pertama kali COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona masuk ke Indonesia. Neraca nilai ekonomi Indonesia kian hari terus menurun. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena COVID-19 menyerang mulai dari sektor lapisan ekonomi masyarakat bawah sampai dengan level teratas. Maka dari itu, keluarlah sebuah regulasi dari pemerintah pusat terkait pemberhentian aktivitas sektor publik, mulai dari ranah ekonomi, pendidikan, dan sampai dengan keagamaan. Semuanya difokuskan dalam pelaksanaan di rumah masing-masing atau yang dikenal dengan istilah WFH atau Work from Home. Hal itulah yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangatlah begitu berbeda dengan tahun 2008 yang lalu. Dan tentunya sangatlah bisa dinilai tahun 2020 ini cukup berat. Dalam dinamika ekonomi yang menyakit Indonesia saat ini, bahkan seluruh negara harus mengalami nasib yang sama karena terdampak dari COVID-19. Banyak spekulasi publik yang memperkirakan sampai kapan situasi ekonomi seperti ini terjadi. Ada yang berasumsi sampai tahun 2022 ekonomi suatu bangsa baru bisa pulih. Namun, ada juga yang mengatakan sampai akhir tahun ini nanti. Dari saya pribadi, harus mengatakan dalam situasi ekonomi menyakit seluruh negara ini, terutama Indonesia, tentunya tanpa kita sadari, hal ini pun tak ayal seperti pisau yang bermata dua, yang mana kedua sisinya sangatlah tajam. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dalam kontekstual tersebut memiliki dua macam sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Jika kita membicarakan dari sisi negatif, neraca nilai ekonomi Indonesia yang kian hari terus menurun. Lalu dari sisi positif, hal ini pun kita mampu meninjau negara adidaya sebesar Amerika Serikat dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi, mampu ditumbangkan atau diluluh lantahkan oleh COVID-19 sendiri. Bahkan, secara terus terang, pada Pers Amerika pun meminta pertolongan kepada negara-negara lainnya. Hal itulah yang menjadi bahan pembuktian bahwa dalam kondisi seperti ini seluruh negara harus siap membangun perekonomiannya mulai dari nol. Tak terkecuali negara manapun itu. Di momentum yang bisa dikatakan emas ini, Indonesia untuk saatnya bisa bangkit dari keterpurukan.
berupaya membuktikan kepada seluruh negara di dunia bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang patut diperhitungkan dalam segala bidang. Negara yang unggul, bahkan beberapa waktu yang lalu Amerika sudah mencabut status negara berkembang Indonesia. Inilah peluang besar bagi bangsa Indonesia ini untuk terus maju, berkembang, dan saya yakin beberapa tahun yang akan datang, negara Indonesia ini pun mampu menjadi negara terdepan yang akan menjadi kiblat bagi negara-negara lainnya. Pada tahun mendatang, pemerintah optimis ekonomi akan tumbuh sebesar 4,5–5,5% dan inflasi sebesar 2–4%. Pada tahun mendatang, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia stagnan. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF dan Bloomberg Median hanya memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 0,5%. Sementara itu, Asian Development Bank atau ADB memproyeksikan lebih tinggi yaitu 2,5%. Tidak hanya pemerintah. Keempat lembaga tersebut juga memproyeksikan pada tahun mendatang ekonomi Indonesia kembali meningkat. Bank Dunia memproyeksikan tumbuh 4,8%, ADB 5%, IMF 8,2%, dan Bloomberg Median 5,5%.